Alhamdulillahilladzi yassara lana al-asbabal mani'at minad dalali wal iftitan. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan khalaqaz zakaraini wal unsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa may yadlim minkum nudhiqhu 'adzaban katsira. Al-ayat. Ihwatu fillah, jemaat-jemaat yang dimuliakan oleh Allah. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan hidayah dan taufik oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan salah satu titahnya, yaitu sholat fardu jemaah Jumat. Ihwatu fillah, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Perintah Allah kepada kita sebagai hamba-Nya begitu jelas, begitu yakin. Dalam Al-Quran Allah telah mengulangi beberapa kalimat yang dibacakan oleh ulama-ulama kita pada saat yang berkhutbah. Ulama-ulama kita, ustadz dan kiai-kiai kita pada saatnya mukadimah dalam khutbah. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian semua untuk berbuat adil dan untuk berbuat baik. Demikian ungkapan ketegasan Allah. Diksi dalam Al-Quran itu, ketetapan itu adalah untuk hamba-Nya sebagai seorang muslim yang harus dan patut kita mengikuti bahwa kita harus berbuat adil. Kenapa kita harus berbuat adil? Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran kita harus berbuat adil dikarenakan kelak di yaumil akhir tentang pertanggungjawaban kita di dunia, Allah akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. At least sesungguhnya kita di dunia adalah sebagai seorang pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Untuk diri kita. Pemimpin untuk siapa? Untuk keluarga kita. Pemimpin untuk tetangga kita. Pemimpin untuk wilayah zona kekuasaan yang diperintahkan dan yang diberikan amanat kepada kita. Kalau kita tidak bisa berbuat adil, kata Allah, inna adzabin, sesungguhnya azabku kabir, sangat besar. Dengan diksi ayat Al-Quran yang lain, sesungguhnya azab itu sangat pedih, kata Allah. Kebalikan dari berbuat adil atau kebalikannya berbuat adlun itu adalah berbuat zalim atau al-zulmun. Pada saat kesempatan ini Khatib akan membahas tentang bagaimana caranya atau ciri-ciri orang-orang yang berbuat adil, yang berbuat zalim. Karena adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kaidah istilah syar'i. Tentu kebalikan dari itu berbuat zalim adalah kita menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Padahal pada saatnya kita menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, sesuai dengan ketentuan yang haknya, yang benarnya, tentu Allah akan mengancam kelak di yaumil akhir jika kita berbuat zalim. Insyaallah azab Allah menanti kita. Bapak-bapak jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita berbuat zalim, tentu Allah akan murka dengan perbuatan kita, akan mengundang kemurkaan Allah, akan mendatangkan azab Allah jika kita tidak berbuat adil atau kita berbuat zalim. Perbuatan zalim kendati demikian, itu apa saja bentuk-bentuknya kezaliman itu? Yang pertama, kezaliman yang akan menimbulkan atau mendatangkan azab Allah, itu adalah kezaliman terhadap Rabb-Nya atau terhadap Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dijelaskan, wal kafiruna humul zalimun, dan mereka lah orang-orang kafir, sungguh mereka adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang kafir itu adalah perbuatan mengingkari. Jika kita mengingkari kebenaran dari Allah,
Jika kita mengingkari kebenaran dari Rasulullah, maka kelak kita termasuk perbuatan orang-orang yang kufur atau mengingkari dari kebenaran yang hakiki. Pada saatnya Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, diksi Al-Quran begitu dilindungi, hafizun, oleh Allah terlindungi. Tapi jika isi kandungan Al-Quran itu dibolak-balikkan arti dan tafsirnya demi kepentingan politik, demi kepentingan kekuasaan, sehingga arti dalam tafsir Al-Quran itu keliru dari yang hakikinya, kelak kita termasuk kaum orang-orang yang kufur atau orang-orang yang zalim. Selain dari itu, apalagi kira-kiranya ciri-ciri orang-orang yang zalim? Kata Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Ciri yang kedua, orang yang zalim kepada Allah itu adalah orang-orang yang mensyarikatkan Allah, menyetarakan Allah dengan makhluknya. Allah tidak ada sesuatu yang wajib dan hak untuk disembah selain daripada Rabb, selain daripada Allah. Kita dalam sholat berulang kali kita bacakan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Terus berulang-ulang 5 kali kurang lebih kita diulang dalam 5 waktu. Kita minta kepada Allah untuk ditunjuki kepada jalan-jalan yang lurus. Tapi ternyata jalan-jalan kita yang lalui, jalan-jalan yang kita hadapi ternyata jalan-jalan yang keliru atau berbelok dari hakiki kebenaran dari Allah. Meminta hanya kepada Allah. Rezeki itu datangnya dari Allah. Kita yakin bahwa rezeki itu datang dari Allah. Tapi kita masih berani, masih kita menanyakan kepada ahli nuzum, masih kita berani bertanya kepada ahli dukun, padahal mereka pun kalau dia benar-benar bisa dan yakin bisa untuk menjadikan kaya, tentunya adalah ahli nuzum dulu yang akan kaya dan dukun dulu yang akan kaya. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Kemudian kezaliman apa saja selain dari kezaliman kepada Rabb, kepada Tuhannya atau kepada Allah? Yang salah satunya zalim kepada Allah itu melalui kekufuran kita, kepada kemusyrikan kita. Yang kedua adalah kezaliman kepada sesama manusia, menzalimi kepada manusia atau berbuat aniaya kepada sesama manusia merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan seperti menyinggung perasaannya, menyinggung kehormatannya, menyakiti tubuh atau orang lain hingga mengambil hak orang lain yang bukan haknya, kelak Allah akan menimpakan azab kepada orang yang menzalimi terhadap kawan atau sesamanya. Dalam Al-Quran dijelaskan, kemudian juga dalam hadis dijelaskan, dalam hadis Imam Bukhari, hadis riwayat Bukhari, jika seseorang menzalimi kepada sesamanya kemudian tidak pernah memintakan ampunan atau maaf, kelak di yaumil akhir Allah akan timpakan dosa orang yang dizalimi kepada orang yang menzalimi. Atau jika punya amalan baik, amalan saleh orang yang menzalimi, akan diambil alih diberikan kepada orang yang dizalimi jika tidak dihalalkan pada saatnya di dunia. Ikhwatul fillah rahimakumullah. Kezaliman yang kedua itu adalah kezaliman terhadap sesama. Kemudian kezaliman yang ketiga adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Mengapa demikian? Kita adalah makhluk Allah sebagai hamba Allah yang tentunya manut dan taat kepada Allah. Tapi tidak sedikit di antara kita yang tidak taat kepada Allah, yang tidak taat kepada Rasulullah. Padahal ancaman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 57, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Allah tidak rugi, Allah tidak pernah merasa dizalimi. Tapi jika kita menganiaya diri kita, tidak taat kepada Allah, kata Allah, sesungguhnya mereka tidak taat kepada Allah, mereka itu tidak menzalimi kami, kata Allah. Sesungguhnya mereka menzalimi diri sendiri, telah menghantarkan dirinya untuk kelak menjadikan api neraka. Jika tidak taat kepada Allah, tidak sholat, tidak saum, tidak zakat, dan tidak melaksanakan amalan ibadah yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah serta Rasulnya, bagi Allah sedikit pun kami tidak rugi, kata Allah. Kata Allah, sesungguhnya mereka lah yang rugi. Mereka di yaumil akhir kelak sudah disiapkan
Allah menyiapkan tempatnya bagi orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri adalah api neraka yang kayu bakarnya adalah dari manusia yang menyala-nyala. Nauzubillah summa nauzubillah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman rahimakumullah, jemaat-jemaat yang dimuliakan oleh Allah. Pada saatnya kita mengakui bahwa kita adalah hamba Allah, tentu ketaatan dan ketakwaan kita harus kita maintain, harus kita pelihara agar kita tidak keliru dan kita tidak mengikuti hawa nafsu syaitan. Dikarenakan perintah Allah kita untuk berbuat adil, insya Allah Allah akan menyiapkan. Jika kita berlaku adil, siap kelak Allah akan menyiapkan Jannatul Na'im. Tapi kebalikannya, jika kita tidak bisa berbuat adil, jika kita berbuat zalim, na'udzubillah summa na'udzubillah, Allah kelak akan mempersiapkan di yaumil akhir neraka jahanam untuk orang-orang yang menzalimi, baik menzalimi zalim terhadap Rabbnya atau terhadap Allah. Yang kedua, zalim terhadap sesama atau zalim terhadap manusia. Yang terakhir adalah zalim terhadap dirinya sendiri. Hanya kepada Allah lah kita bermunajat dan berlindung. Tidak ada selain yang kita minta selain daripada Allah, agar kita terhindar dari perbuatan zalim, agar kita terhindar dari perbuatan zalim kepada Allah terhadap sesama dan terhadap diri sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita agar kita tetap ada di jalan hidupnya dan terlepas dan terhindar dari sifat kezaliman. Tapi kita hendak diharapkan selalu berbuat adil. Akhirnya kepada Allah kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi awjini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amala salihan tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum.